Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas petunjuk pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025-2026 Provinsi Sumatera Barat. Kita masuk kepada persyaratan SPMB. Yang pertama yaitunya persyaratan umum. Calon murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah, kepala desa, wali nagari atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid baru penyandang disabilitas. Calon murid baru jenjang SMA, SMK Negeri telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau MTS sederajat. Calon siswa baru atau murid baru jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri merupakan lulusan SMP atau MTS dalam bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP MTS tahun berjalan serta lulusan tahun sebelumnya. Calon murid baru yang sudah diterima di sekolah boarding negeri tidak dapat mengikuti SPMB baik ke SMA negeri maupun SMK negeri. Persyaratan khusus SMA negeri. 1. Jalur domisili. Jalur domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga dengan ketentuan 1. Diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. 2. Nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua atau wali yang tercantum pada rapor atau ijazah dan jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan atau kartu keluarga sebelumnya. 3. Dalam hal nama orang tua atau wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua atau wali calon murid A. meninggal dunia, B. bercerai, C. kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan kartu. Orang tua atau wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian yang diterbitkan oleh Dukcapil atau akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, meliputi bencana alam dan atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah, kepala desa, wali nagari atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai A. Calon siswa telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. B. Jenis bencana yang dialami. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, karena keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa A. Penambahan anggota keluarga selain calon murid, B. Pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, atau C. Karena keluarga baru akibat hilang atau rusak. Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak. Dalam hal terdapat perubahan data pada waktu keluarga, kartu keluarga harus disertakan A. Kartu keluarga lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak, atau B. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang. Kita masuk ke jalur afirmasi. Jalur afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid SMA negeri yang berasal dari A. Keluarga ekonomi tidak mampu, B. Penyandang disabilitas, dan C. Anak panti asuhan atau panti sosial. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan atau surat keterangan tidak mampu. Calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan 1. Kartu program
Indonesia Pintar atau PIP yang diterbitkan oleh kementerian terkait dan terdata dalam Dapodik. 2. Kartu peserta keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, Dinas Sosial. Atau surat pernyataan dari orang tua wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki 1. Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. 2. Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. 3. Surat hasil asesmen yang dikeluarkan oleh unit layanan disabilitas. Calon murid baru yang berasal dari panti asuhan atau panti sosial dibuktikan dengan surat keterangan kepala panti asuhan atau panti sosial yang diketahui oleh kepala dinas sosial setempat. Jalur prestasi. Jalur prestasi akademik. Jalur prestasi akademik adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik. Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi akademik dapat berupa A. Nilai rapor semester 1 sampai semester 5 yang berasal dari nilai kompetensi pengetahuan untuk semua mata pelajaran dengan melampirkan surat keterangan peringkat paralel dari Kepala Satuan Pendidikan asal untuk 25% murid dengan nilai tertinggi. B. Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB atau Dinas Pendidikan atau Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat atau dikurasi oleh kementerian. Dalam hal sertifikat prestasi akademik belum divalidasi oleh pemerintah daerah atau diakurasi oleh kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan kepada A. Dinas Pendidikan atau Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat atau unit kerja di kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada poin 3 terdiri atas calon murid, penyelenggara lomba, satuan pendidikan penyelenggara SPMB, dan pihak lainnya yang berkepentingan. Prestasi pada bidang akademik yang diterima adalah sebagai berikut. A. Olimpiade Sains Nasional atau OSN atau Kompetensi Sains Nasional atau KSN. B. Olimpiade Literasi Siswa Nasional atau OLSN. C. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI. D. Kompetisi Sains Madrasah atau KSM. E. Kompetisi Robotika. F. Lomba sains, teknologi, riset, inovasi lainnya yang diakui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Provinsi. Bukti atas prestasi akademik diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru atau mulai dari tanggal 24 Juni 2022. Bukti atas prestasi akademik berlaku untuk prestasi individu dan atau berregu atau kelompok berjenjang yang diakui pemerintah. B. Jalur prestasi non-akademik. Jalur prestasi non-akademik adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang non-akademik. Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi non-akademik dapat berupa A. Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah atau madrasah atau OSIS atau OSIM dan organisasi kepanduan atau pramuka di satuan pendidikan yang dibuktikan dengan SK dan atau sertifikat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan asal. B. Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang non-akademik lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melakukan SPMB atau Dinas Pendidikan atau Cabang Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
atau dikurasi oleh kementerian. Dalam hal sertifikat prestasi non-akademik belum divalidasi oleh pemerintah daerah atau dikurasi oleh kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan kepada Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat atau unit kerja di kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada poin 3 terdiri dari calon murid, penyelenggara lomba, satuan pendidikan, penyelenggara SPMB, atau pihak lain yang berkepentingan. Prestasi hasil lomba pada bidang non-akademik yang diterima adalah sebagai berikut. A. Prestasi bidang seni budaya. B. Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N. C. Hafiz Quran. D. Lomba kitab suci lainnya. Prestasi bidang olahraga. Gala Siswa Indonesia atau GSI, Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah atau Aksioma, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, Pekan Olahraga Nasional atau PON, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah atau Popwil, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda, Para Games Olahraga Nasional, Kejuaraan Nasional atau Kejurnas, Kejuaraan Daerah atau Kejurda. Bukti atas prestasi non-akademik diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru atau mulai dari tanggal 24 Juni 2022. Bukti atas prestasi non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan atau beregu atau kelompok berjenjang yang diakui pemerintah. Berikut bobot sertifikat prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Dan berikut ini bobot untuk penilaian nilai rapor dan juga bobot untuk penilaian hafiz Quran. 4. Jalur mutasi. Jalur mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali dan bagi anak guru tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua bertugas. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon siswa baru yang berpindah domisili karena tugas orang tua atau wali harus memiliki 1. Surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua atau wali. 2. Surat keterangan pindah domisili orang tua atau wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak, guru, dan tenaga kependidikan harus memiliki 1. Surat penugasan orang tua sebagai GTK dan kartu keluarga. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Sekian dulu informasi buat kali ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar bila ada yang ditanyakan. Dan terima kasih.